Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya Ukti Faridatul Hasanah ya. Hari ini kita akan membahas tentang RAK faktorial. Nah, rancangan acak kelompok faktorial ini terdiri dari 2 faktor atau 3 faktor teman-teman. Nah, ada beberapa item yang harus saudara pahami. Nah, di sini contoh yang saya akan berikan pada saudara adalah tentang pengamatan tinggi bibit tembakau naus umur 38 HSS. Nah, cara yang ada di sini bisa digunakan untuk semua jenis perhitungan dan pengamatan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya sudah memiliki 9 kombinasi perlakuan K1P1 hingga K3P3 dan terdiri dari ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 atau yang biasa kita sebut dengan blok 1, blok 2, blok 3. Nah, dari data yang sudah saya miliki ini, yang sudah saya blok ini, kemudian saya jumlahkan. Jadi jumlah K1P1 saya jumlahkan dari kiri ke kanan sama dengan 47,45. Kemudian K3P3 22,05 ya. Saya jumlahkan juga ke kanan, semuanya sama seperti itu hingga menghasilkan nilai 59,77. Begitu juga dengan bloknya. Blok 1 saya jumlahkan, blok 2 saya jumlahkan, blok 3 saya jumlahkan sehingga dapatkan hasil seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat jumlah keseluruhan. Artinya kita menjumlah semua yang ada di sini ya, teman-teman, semuanya kita jumlah, maka hasilnya adalah ini. Atau kita jumlahkan dari K1P1 dari atas ke bawah, jumlahnya juga sama. Kalau udah kita jumlahkan sama dengan 502,46, atau dari kiri ke kanan pada jumlah blok sama juga. Jika kita jumlahkan dari kiri ke kanan maka akan dihasilkan nilai sebesar 502,46. Kemudian hasil yang sudah saya dapatkan ini nantinya kita masukkan lagi pada tabel 2 arah. Karena pada RAK faktorial ini dia terdiri dari 2 faktor, maka kita harus membuat tabel 2 arah. Di mana fungsi dari tabel 2 arah ini kita bisa mengetahui bagaimana sih faktor K saja atau kompos atau faktor P saja atau faktor yang kedua ini dalam tabel seperti itu, dan kita juga nantinya akan melihat bagaimana sih hasilnya, signifikan atau tidak, berbeda nyata atau tidak, kita lihat dari tabel 2 arah seperti itu. Itu merupakan fungsi dari tabel 2 arah. Kemudian pada tabel ini kalian nanti harus buat sama persis seperti ini jika jumlahnya sama ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai. Nah, nilai ini didapatkan dari saya mengambil jumlah yang ada di atas sini. Kemudian saya pindahkan ke sini. Begitu juga sampai yang terakhir, nilai ini saya dapatkan dari mengambil dari sini. Tinggal kita masukkan saja. Nah, langkah selanjutnya kita jumlahkan dari K1 hingga K3 ya, pada perlakuan K1P1 hingga K3P1 dari kiri ke kanan sehingga jumlahnya kita ketahui 156,50 dan kita rata-rata juga ya teman, rata-rata ini. Kemudian setelah itu kita juga harus menjumlahkan jumlah kelompok 1 bukan kelompok ya, kompos 1 ya. K1 kita jumlahkan juga hingga mendapatkan nilai 164,04. Begitu juga dengan K3 ya, kita jumlahkan dari atas ke bawah sehingga jumlahnya nanti 171,85. Kemudian setelah itu kita juga buatkan reratanya ya teman-teman. Jadi buat rerata seperti ini, rerata seperti ini, rerata seperti ini. Nah, untuk mendapatkan rerata teman-teman kita perlu perhatikan. Caranya adalah misalnya kita ingin membuat rerata yang ada ini, yang di sini ya 17,39. Nah, ini didapatkan dengan cara membagi 156,50 kita bagi dengan banyaknya data di sini. Ini kan terdiri dari 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Kita bagi 3. Kemudian kita bagi lagi dengan data pembentuk sebelumnya. Karena K1P1 ini teman-teman kan kita dapatkan dari sini ya, K1P3 ada 3. Begitu juga dengan ini ada 3, yang awalnya ada 3, yang ini juga ada 3. Maka pembaginya nanti adalah 3 kali
3, yaitu adalah 9. Maka 156,50 kita bagi 9, di sini kita bagi 9, maka didapatkan 17,39. Seperti itu teman-teman ya cara pembaginya, bukan langsung 156 dibagi 3 atau langsung dibagi jumlah ini, tidak, tetapi dibagi data pembentuk, yaitu datanya ada 3 ini dan 3 yang awal yang di atas tadi. Kemudian setelah kita dapatkan jumlah dan rata, kita masuk pada tabel ANOVA ya teman-teman. Untuk mendapatkan tabel ANOVA, kita harus mencari DB, JK, KT, F hitung, dan notasi hingga F tabel. DB ini merupakan singkatan dari derajat bebas, JK ini jumlah kuadrat, KT adalah kuadran tengah, F hitung, notasi, dan F tabel 5% dan 1%. Nah, DB ini ada DB perlakuan teman-teman. DB perlakuan rumusnya adalah ini teman-teman ya. DB perlakuan rumusnya adalah ini, dimana T dikurangi 1. Nah, simbol T ini saudara harus pahami terlebih dahulu ya teman-teman. T ini adalah treatment atau perlakuan, jumlah perlakuan tadi, kombinasi perlakuan, ada K1, P1 hingga K3, P3, jumlahnya ada 9. Kemudian R itu ada replication atau ulangan, jumlah ulangannya ada 3. Ini adalah jumlah ulangan, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Jumlah kombinasi perlakuan ini ada 9 kombinasi perlakuan. Nah, kemudian kita masuk ke rumus sekarang. Derajat bebas perlakuan itu sama dengan T-1 sama dengan 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Kemudian kita masukkan pada data di sini. Nah, setelah itu kita mencari DB blok. DB blok ini sama dengan jumlah ulangan. Ulangannya tadi ada 3, kita kurangi 1 sama dengan 2, maka masuk di sini 2. Setelah itu kita masuk pada DB total, di mana DB total ini rumusnya T dikalikan R dikurangi 1 sama dengan 9 jumlah perlakuannya dikalikan 3 ulangannya dikurangi 1 sama dengan 26. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari DB galat. DB galat ini rumusnya T dikurangi 1 dikalikan R dikurangi 1, di mana 9 dikurangi 1 dikalikan 3 kurangi 1 sama dengan 16. Setelah itu kita mencari DB faktor K, di mana DB faktor K ini rumusnya adalah faktor K, jumlah faktor K-nya ada berapa dikurangi 1 ya. Jelas tadi teman-teman, saya punya K1, K2, K3 di tabel saya tadi, maka jumlahnya ada 3. Saya kurangi 1 sama dengan 2. Kemudian DB faktor P. Nah, faktor P saya juga tadi ada 3. Ada P1, ada P2, ada P3. Maka otomatis jumlahnya ada 3. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, setelah itu kita mencari DB interaksi. Nah, interaksi ini merupakan DB antara interaksi K dan P ya. Kita tadi sudah menghitung ya. DB faktor K-nya 2, DB faktor P-nya ada 2, maka otomatis ya teman-teman 2 dikalikan 2 sama dengan 4. 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Itu merupakan DB interaksi K dan P. Nah, dari sini mudah sekali kan ya teman-teman untuk menghitung. Nah, jadi di sini sudah ada hasilnya, dimana untuk mencari DB seperti ini caranya, sangat mudah teman-teman. Kemudian setelah kita mendapatkan DB, kita harus mencari JK per masing-masing, ada yang di sini ya, ada JK perlakuan hingga JK total. Rumus dari JK total ini sudah saya buatkan juga semuanya ya teman-teman. Jadi di sini sudah lengkap sekali. Nah, pertama, sebelum kita mencari JK, kita diwajibkan untuk mencari FK atau faktor koreksi ya teman-teman. Faktor koreksi ini rumusnya adalah grand total kuadrat atau jumlah keseluruhan kita kuadratkan, kita bagi perlakuan kalikan ulangan, di mana grand total yang sudah kita hitung tadi 502,46 kita kuadratkan, kemudian kita dibagi perlakuan dikalikan ulangan, jadi ada 9 dikalikan 3.
502,46 kuadrat dibagi 27 sama dengan 93,50,53. Kemudian setelah didapatkan FK, kita harus mencari JK total. JK total ini merupakan jumlah kuadrat total dengan rumus sama dengan ya 16 dikuadratkan ditambah 16,72 kuadrat. Nah, data ini dapat dari mana? Nah, data ini didapatkan dari per masing-masing item yang ada di sini. Nah, jadi semua yang ada di sini yang sudah saya blok ini per masing-masing saudara kuadratkan. Saudara kuadratkan semuanya. Kemudian nanti hasilnya saudara kurangi FK ya. FK adalah ini. Maka jumlah kuadrat per masing-masing tadi dikurangi FK sama dengan 126,43. Kemudian setelah itu JK perlakuan teman-teman. Nah, berarti yang dikuadratkan adalah jumlah dari perlakuan tadi. Nah, jumlah dari perlakuan itu yang mana sih? Nah, jumlah perlakuan itu yang ini teman-teman. Per masing-masing ini nanti kita kuadratkan per masing-masing, sama caranya dengan yang tadi. Kemudian kita bagi dengan jumlah ulangan. Nah, jumlah ulangan kita kan ada 3 ya teman-teman tadi ya. Jadi kita kuadratkan masing-masing, kita bagi 3, kemudian kita kurangi FK ya, kita kurangi ini, maka hasilnya 38,58. Kemudian JK blok. Nah, JK blok ini caranya gimana? Ya berarti jumlah dari setiap bloknya ini yang kita gunakan. Nah, jumlah dari setiap blok itu 171,73 itu yang mana? Yang ini teman-teman. Nah, yang ini ya teman-teman. Yang ada 3 ini. 3 ini aja kita per masing-masing kita kuadratkan, kemudian kita masukkan ke sini ya. Kita kuadratkan, kemudian kita bagi jumlah perlakuan. Jumlah perlakuan kita tadi ada 9 kombinasi perlakuannya, kemudian kita kurang FK, hasilnya adalah 66,32. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mencari JK faktor K. Nah, ini kenapa teman-teman kita harus ada tabel 2 arah, karena untuk mencari JK faktor K kita dapat dari tabel 2 arah. Nah, faktor K ini ya, maka untuk JK-nya kita kuadratkan ya jumlah dari K-nya saja. Nah, jadi dari K1 jumlahnya ini tadi, dari K2 jumlahnya ini, dari K3 jumlahnya ini. Maka ini kita kuadratkan masing-masing semuanya, kemudian kita bagi dengan faktor P dikalikan ulangan. Artinya faktor P itu yang mana teman-teman? Ini. Faktor P-nya kita ada 3 ya teman-teman. Kemudian jumlah ulangannya ada berapa? Juga ada 3 ya teman-teman. Jumlah ulangan kita ada 1, ada 2, ada 3. Jadi jumlah P dikalikan jumlah ulangan dikurangi FK, maka nanti hasilnya 3,53. Mudah sekali teman-teman. Kemudian kita masuk pada JK faktor P. Nah, jelas kalau JK faktor P maka jumlah P yang dikuadratkan. Jumlah P yang mana? Ini jumlah P-nya teman-teman. Ada 3 ya, 156 ini hingga 177,41. Kita kuadratkan ya, kita kuadratkan per masing-masing ada di sini. Kemudian kita bagi dengan faktor K. Faktor K-nya kita punya berapa? Punya 3 tadi ya. Ada K1, K2, K3. Jadi ada 3 faktor K-nya, jumlah ulangannya ada 3, kita kurangi FK. Maka hasilnya adalah 24,48. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah itu kita masuk ke JK interaksi P kalikan K, bukan P kalikan H ini teman-teman, salah ini teman-teman. Oke, P dikalikan K teman-teman, saya salah memberikan simbol ya, nanti teman-teman tolong dikoreksikan. Nah, jadi nanti untuk interaksinya ini sama dengan jumlah kuadrat P ya, jumlah kuadrat P itu adalah ini teman-teman, 38,58 dikurangi dengan jumlah kuadrat faktor K. Faktor K ini adalah ini, kemudian dikurangi jumlah kuadrat faktor K, faktor P ya teman-teman, ini jumlah faktor P-nya. Jadi nanti hasil ini ya teman-teman didapatkan dari mana? Oke, saya kerjakan dulu ya teman-teman. Hasilnya ini kita dapatkan dari jumlah yang 2 ini ya, jumlah dari interaksi ini. JKP-nya ada berapa tadi? JKP ini ya, JKP-nya kita ambil, kita masukkan sini, dikurangi dengan JKFK atau jumlah kuadrat faktor K 3,53. Kemudian kita letakkan di sini, kita kurangi lagi dengan
jumlah kuadrat faktor P ya teman-teman. Ini maka nanti didapatkan hasil 10,58. Nah hasilnya adalah ini teman-teman. Nah kemudian kita masuk pada rumus berikutnya adalah jika galat. Nah jika galat ini dapat dari mana? Ya didapatkan dari hasil dari jika total ya teman-teman, dikurangi jika P dan dikurangi jika B. Jika galat ini sama dengan jika total dikurangi jika P dan dikurangi jika B. Jika total yang mana sih? Kan seperti itu ya teman-teman. Kita kan sudah menghitung tadi ya. Jika total itu ini teman-teman. Jika totalnya adalah ini. Kemudian dikurangi jika P. Jika P itu adalah ini. Kemudian dikurangi jika B atau jika blok. Nah jika bloknya ini. Jadi nanti 126,43 dikurangi 38,58 dikurangi 66,32 ini sama dengan ini teman-teman. Ini sama dengan 21,54. Oke teman-teman, seperti itu sehingga kita sudah dapat rumus jika lengkap total. Nah sekarang kita mencari rumus dari KT. Nah saya perbesar dulu untuk KT ya teman-teman. Nah KT ini ya, prinsip dasar dari rumus KT adalah JK dibagi DB. Jadi rumus KT perlakuan misalnya seperti itu ya, KT untuk perlakuan ini sama dengan 38,58 dibagi 8, hasilnya adalah ini. Kemudian KT misalnya KT galat ya, misalnya KT galat ya sama rumusnya, nanti 21,54 kita bagi 16 sama dengan 1,35. Jadi prinsipnya adalah untuk KT ini adalah JK dibagi DB, itu rumusnya. Nah kalau misalnya saudara ingin tahu, kita lihat di sini ya teman-teman. Nah sekarang ada KT perlakuan sama dengan JK perlakuan dibagi DB perlakuan ya, sudah sama rumusnya. 38,58 kita bagi 8 sama dengan 4,82. Kemudian KT bloknya juga sama, jadi JK blok kita bagi DB blok 66,32 kita bagi 2 sama dengan 33,16. Begitu juga hingga KT interaksi ya teman-teman. Kenapa saya langsung ke kita langsung ke KT interaksi, karena saya yakin teman-teman sudah bisa paham ya bahwa prinsip dari KT itu adalah JK dibagi DB. Nah KT interaksi ini juga sama, jadi dari JK interaksi K dan P kemudian kita bagi dengan DB KP, jadi sama dengan 10,58 ini ya teman-teman, kita bagi 4 sama dengan 2,64. Jadi prinsip untuk menghitung KT itu seperti itu ya teman-teman, sangat mudah. Kemudian setelah kita menghitung KT perlakuan, kita sudah punya KT perlakuan. Setelah itu kita masuk pada F hitung. Nah F hitung ini prinsipnya juga teman-teman sama, di mana F hitung ini rumusnya adalah KT dibagi dengan KT galat ya. KT ya, jadi misalnya kita cari F hitung perlakuan ya, berarti KT perlakuan yang ini kita bagi dengan KT galat. Begitu juga dengan F hitung blok, maka nanti ada KT blok dibagi dengan KT galat. Intinya di sini teman-teman. Maka rumusnya saya juga akan beritahu kepada saudara, rumusnya adalah ini. Nah kemudian ya langkah selanjutnya kita masuk pada rumus F hitung ya. F hitung perlakuan ini rumusnya adalah KT perlakuan dibagi dengan KT galat. 4,82 dibagi dengan 1,35 sama dengan 3,58. Nah kita lihat sekarang pada tabel di atasnya ya teman-teman. Nah ini dia ya teman, 3,58 KT perlakuan kita bagi dengan KT galat. Kemudian selanjutnya F hitung blok, KT blok dibagi KT galat, 33,16 dibagi 1,35 sama dengan 24,64. Kemudian F hitung dari faktor K ya, maka KT faktor K kita bagi dengan KT galat, 1,76 kita bagi dengan 1,35 sama dengan 1,31. Setelah itu F hitung faktor P, maka KT faktor P kita bagi dengan
KT galat. Kemudian setelah itu 12,24 kita bagi dengan 1,35 sama dengan 9,09. Begitu juga dengan F hitung interaksi KP. Maka nanti KT dari interaksi K kali P kita bagi dengan KT galat. Maka sama dengan 2,64 kita bagi dengan 1,35. Hasilnya 1,96. Nah, kita lihat contoh yang di atas ya tadi 1,96. Semuanya sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah selesai F hitung, kita masuk pada notasi. Nah, notasi ini ada beberapa syarat. Nah, syaratnya adalah di sini. Syaratnya adalah ini ya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel 1%, maka dia bintang 2 atau berbeda sangat nyata. Jika F hitung lebih besar dari F tabel 5%, tetapi dia lebih kecil dari F tabel 1%, maka dia bintang 1. Nah, jika F hitung kurang dari F tabel 5%, maka dia NS atau non signifikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 3 syarat yang harus saudara pahami dan saya akan berikan penjelasan pada contoh yang di atas. Nah, sekarang kita perhatikan data yang ada di sini ya teman-teman. Saya sudah dapatkan F tabel di sini ya teman-teman. Nah, F tabel ini didapatkan dari mana? Nah, didapatkan dari tabel F tabel. Saya akan jelaskan habis ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat dari notasi sekarang. Nah, 3,58 ini teman-teman lebih besar dari F tabel 5%, tapi dia lebih kecil dari tabel 1%. Maka nanti dia bintang 1. Kemudian pada blok ya 24,64 lebih besar dari F tabel 1% dan juga lebih besar dari F tabel 5%, maka dia bintang 2. Nah, jika dia nilainya 1,31 dan lebih kecil dari kedua-duanya, baik yang 1% ataupun F tabel 5%, maka dia non signifikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya pada notasi ini, jika nilai F hitung itu hanya salah satu saja yang lebih besar, artinya hanya lebih besar dari yang 5% saja, maka dia bintang 1. Tapi jika dia lebih besar dari dua-duanya, bintang 2. Lebih kecil dari dua-duanya, dia adalah non signifikan. Seperti itu teman-teman. Kemudian cara mencari F tabel ini saya akan beritahu kepada kalian. Nah, caranya seperti ini, mudah ya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini teman-teman, saya perbesar biar kelihatan. Nah, saya punya tadi dari DB galat ya, DB galat saya adalah 16. Kemudian DB dari perlakuan itu adalah perlakuan yang ini adalah DB perlakuan faktor K ataupun faktor P adalah 2. Maka saya akan tarik lurus ke bawah dan saya tarik juga lurus dari kiri ke kanan. Maka titik temunya adalah di sini. Nah, untuk angka yang 3,63 ini adalah untuk yang 5%. Sedangkan 6,22 di bawahnya ini adalah angka untuk yang 1%. Begitu caranya untuk mendapatkan tabel F. Nah, maka kita cek di sini ya teman-teman, 3,63 sama 6,22. Kita lihat pada tabel di atas. Nah, jadi tabel yang tadi ya sesuai dengan ini faktor K ya. Saya kan tadi mencari sesuai dengan DB galat 16 dan DB faktor K ataupun P yang itu sama dengan 2. Maka hasilnya adalah ini dan ini sesuai dengan tabel yang tadi teman-teman. Nah, begitu juga kalau misalnya kita mau tahu yang ini ya, berapa sih F tabel dari perlakuan DB perlakuan 8 dan DB galatnya adalah 16 ya. Kita cek aja, nanti kita lihat lagi di tabel yang tadi. DB perlakuannya 8 dan DB galatnya adalah 16, maka 2,59 dan 3,69. Seperti itu ya teman-teman. Caranya mudah teman-teman. Yang penting saudara paham langkah demi langkahnya. 3-30 menit saudara sudah saya yakin saudara bisa mahir jika saudara melihat dan memahami. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih sampai di sini teman-teman untuk tata cara pengerjaan langkah demi langkah untuk RAK faktorial. Jika nanti saudara kesulitan atau mungkin membutuhkan materi yang lebih lanjut, silahkan komen di bawah atau nanti saudara bisa kirim email ke saya.
Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Semoga segera halal dan juga cepat lulus ya teman-teman. Sidang skripsinya lancar ataupun sidang tugas akhirnya lancar. Terima kasih.